We mustn't judge too harshly, Will. It was his first time. Have you never felt a sudden rush of panic? Hai, apa kabar? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau coba membahas lagi film Hannibal berjudul Red Dragon yang dirilis pada tahun 2002 dan dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama yang diterbitkan pada tahun 1981. Dan film ini merupakan prequel dari film Silence of the Lambs. Film ini masih dibintangi oleh Om Anthony Hopkins yang tetap menjadi sang dokter Cannibal. Lalu ada Mas Edward Norton, juga ada Abang Ralph Fiennes, serta disutradarai oleh Brett Ratner. Singkatnya ya, film ini bercerita tentang usaha seorang agen FBI yang meminta bantuan seorang psikopat jenius untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang sangat sadis. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Scene dimulai dengan Hannibal sedang menonton pertunjukan musik klasik. Tapi di sana ia terlihat agak kesal karena salah satu pemain flute-nya tidak bermain dengan baik. Selesai pertunjukan, ia menjamu para pemain musik tersebut untuk makan malam di rumahnya. Lalu di sana ada satu tamu wanita yang bilang ia merasa sedikit bersalah untuk menikmati jamuan indah ini dikarenakan salah satu teman musisinya telah hilang. Tapi salah satu musisi di sana malah mengeluarkan pendapat yang lain. Ia merasa lega karena temannya itu hilang dikarenakan tabiat dan permainan musiknya yang sangat buruk. Ya, dari sini kita bisa menebak kalau mungkin aja orang ini telah hilang diculik oleh Hannibal dan telah menjadi menu makanan di sana. Setelah jamuan makan, Hannibal kedatangan tamu, yaitu seorang agen FBI bernama Will Graham. Ia ingin berkonsultasi dengan Hannibal mengenai suatu kasus pembunuhan. FYI ya, Hannibal ini juga bekerja sebagai ahli forensik di kepolisian. Will ingin diskusi karena menemukan fakta menarik tentang kasus pembunuhan yang saat ini sedang terjadi. Selama ini, para korbannya pasti dimutilasi atau kehilangan salah satu organ tubuhnya. Dan semuanya mengira pembunuh itu menyimpan organ tersebut untuk dikoleksi. Tapi Will menyimpulkan kalau organ tersebut bukan disimpan, melainkan dimakan. Karena ia menyadari kalau organ tubuh yang hilang ini adalah bagian organ tubuh yang sering diambil untuk bahan makanan. Seperti daging punggung bagian belakang, dada, hati, ginjal, lidah, dan limpa. Ia menyadari ini semua di saat merayakan tahun baru di rumah orang tua istrinya. Di sana, ayah dari sang istri menunjukkan cara untuk memotong ayam panggang dan bilang kalau bagian terunak dari ayam adalah di punggung. Seketika Will pun mengingat korban ketiga di mana daging punggungnya juga hilang. Tapi karena ini masih berupa teori dan Will pun belum yakin, ia ingin menanyakan pendapat Hannibal dulu sebelum melaporkannya ke biro FBI. Hannibal pun terkesan dengan analisa ini dan menyimpulkan kalau Will mempunyai imajinasi artistik, yang artinya Will dapat mengasumsikan pandangan emosi orang lain, walau hal itu bisa membuatnya takut atau mual. Karena bayangkan saja, jika Will terus-terusan memposisikan emosi dirinya dari segi sang pembunuh, tentu itu akan sangat menyusahkan dan mengganggu kejiwaannya. Tapi karena hari sudah malam, Hannibal menyarankan untuk membahasnya lagi di pagi hari. Kemudian, ia pergi mengambil jaketnya Will. Lalu, saat menunggu Hannibal, Will iseng melihat-lihat isi lemari di sana. Terlihat banyak barang-barang eksotis dari berbagai negara. Kemudian, ia melihat sebuah buku berjudul La Ruse Gastronomique, yang kalau diartikan adalah buku tentang resep masakan Prancis. Will membuka buku tersebut dan ternyata telah ditandai di halaman tertentu. Di halaman itu berisi satu resep makanan yaitu Ridou, yang artinya adalah sweetbreads atau roti manis. Ini adalah resep makanan Prancis dengan menggunakan daging bagian dada untuk bahan utamanya. Setelah itu, insting Will menyadari sesuatu yang ganjil, dan saat ia berbalik badan, tiba-tiba Hannibal menusuk perutnya dan berbisik meminta Will untuk pasrah. Kemudian bilang kalau sebuah permainan pasti ada akhirnya. Lalu di saat Hannibal bilang ingin memakan jantungnya,
Will membalas musuh perut Hannibal dengan menggunakan anak panah, kemudian menembaknya hingga Hannibal jatuh tak berdaya. Lalu film Red Dragon pun dimulai. Kemudian kita akan melihat intro film di mana Will terluka parah secara fisik dan mental. Sampai-sampai di saat lukanya sembuh, ia trauma kemudian pensiun dari FBI. Hannibal pun ditangkap, lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebanyak 9 kali. Wah, cukup berprestasi juga ya sang dokter kanibal ini. Waktu berlalu ke beberapa tahun kemudian, Will sudah menetap di Florida dan terlihat sedang memperbaiki kapal dengan anaknya yang bernama Josh. Kemudian ia kedatangan seorang tamu bernama Jack Crawford yang merupakan mantan bosnya saat dia bekerja di FBI. Pada saat itu sedang terjadi kasus pembunuhan berantai yang cukup membuat pihak FBI kesulitan, yang terjadi pada 2 keluarga di daerah Birmingham dan Atlanta. Sang pembunuh juga mempunyai pola yang sama, yakni meletakkan pecahan kaca di mata korbannya, serta ia selalu beraksi di malam bulan purnama. Ia meminta Will untuk membantu investigasi kasus ini dikarenakan keunikan cara berpikir Will karena dia memiliki imajinasi artistik. Awalnya Will merasa keberatan untuk membantu, tapi kemudian ia tidak bisa menolak di saat Crawford memberikan foto keluarga para korban dan bilang kalau kesempatan untuk menangkap pembunuh ini akan lebih besar juga kalau Will ikut membantu, sehingga bisa menyelamatkan nyawa korban selanjutnya. Malamnya ia membicarakan hal ini kepada sang istri yang bernama Molly. Walaupun ditentang, tapi dengan berat hati Molly melepas kepergian Will untuk membantu penyelidikan FBI. Kemudian Will terbang ke Atlanta mengunjungi rumah keluarga Leeds yang merupakan korban terbaru dari sang pembunuh. Ia mulai berimajinasi dan mereka ulang kejadian di rumah itu. Jadi awalnya sang pembunuh menyayat leher Pak Leeds terlebih dahulu, lalu menembak perutnya Nyonya Leeds agar bisa melihat suaminya meninggal. Kemudian pergi ke kamar tidur para anak dan menembak mereka juga. Setelah itu membawa mayat anak-anak tersebut ke ruang tidur utama. Will melanjutkan investigasi di kamar hotelnya. Dengan kemampuan imajinasinya, ia menemukan teori kalau sang pembunuh meletakkan pecahan kaca di mata korban karena hal itu membuat mata mereka terlihat hidup. Jadi sang pembunuh intinya mempunyai fantasi ingin dilihat di saat ia melaksanakan aksinya. Will pun curiga kalau pembunuh ini juga sempat melepas sarung tangannya untuk meraba-raba tubuh Nyonya Leeds. Kemudian ia menelpon Crawford dan meminta untuk mengecek kornea mata dari mayat para korban. Esoknya Will diajak mengikuti briefing di kepolisian Atlanta untuk memberikan motivasi dan membagi beberapa informasi yang telah dia temukan. Sang psikopat pun diberi julukan Tooth Fairy sama media di sana dikarenakan bekas gigitan yang agak unik di tubuh Ibu Leeds. Setelah itu, di dalam kantor polisi, mereka semua mendapat kabar kalau ternyata ditemukan sidik jari berupa setengah jempol pada kornea mata kiri Nyonya Leeds. Will dan Crawford pun pergi keluar. Tiba-tiba, mereka berdua didatangi oleh seorang wartawan bernama Freddie Lowndes yang bekerja di koran Tatler. Tapi seketika, Will langsung menanggapi kehadiran Freddie dengan kesal. Karena ternyata Freddie ini telah mengganggu dan suka memberikan berita yang menyimpang sejak Will memecahkan kasus Hannibal. Will dan Crawford kembali berbincang di sebuah restoran. Di sana Will bilang kalau telah menyelesaikan tugasnya dan ingin segera pulang. Tetapi Crawford secara halus berusaha membujuk dan mencoba kembali meyakinkan Will untuk tetap membantu penyelidikan ini. Karena dulu terbukti kalau Will dapat memecahkan kasus-kasus yang rumit. Namun Will mengungkapkan kalau dulu ia tidak berusaha sendiri, tapi kerap dibantu oleh pemikiran Dr. Hannibal Lecter. Lalu, demi kelancaran kasus ini, esoknya dengan berat hati Will pergi ke rumah sakit jiwa di Baltimore. Di sini, kita akan sedikit bernostalgia dengan salah satu tokoh kesukaan si Hannibal, yaitu Dr. Chilton. Buat yang belum tahu dia siapa, monggo nonton aja dulu video yang ini ya. Kemudian, ia pun mengatakan Will menuju gerbang selnya Hannibal. Akhirnya, mereka berdua bertemu. Kemudian Hannibal mencoba sedikit basa-basi tentang masa lalu mereka dengan tujuan ingin memanipulasi pikiran Will. Tapi dengan cepat, Will langsung mengutarakan tujuannya yang ingin meminta pencerahan dari suatu kasus pembunuhan. Hannibal pun tahu tentang kasus yang terjadi di Birmingham dan Atlanta. Lalu berasumsi kalau Will ingin tahu cara sang pembunuh berantai memilih korbannya. Awalnya Hannibal enggan membantu,
Tapi Will sedikit memprovokasi dengan bilang kalau mungkin saja sang dokter kanibal tertarik dengan tantangan ini agar bisa melihat siapa yang lebih jenius, sang dokter kanibal atau si Tooth Fairy. Tapi Hannibal langsung menyindir karena secara garis besar harusnya Will jauh lebih pintar dari dirinya, dikarenakan Will bisa menangkap sang dokter kanibal. Tapi Will hanya merendah kalau ia tidak lebih pintar dari Hannibal, dan alasan dirinya dapat menangkap sang dokter kanibal dikarenakan Hannibal mempunyai kelemahan, yaitu ia tidak waras. Hannibal mencoba memprovokasi lagi dengan membahas keluarganya Will, tapi ia membahas dengan cuek dan langsung pamit pergi. Tapi kemudian Hannibal memanggil kembali, lalu meminta waktu 1 jam untuk melihat berkas-berkas pembunuhan tersebut. Akhirnya 1 jam telah berlalu. Hannibal menyimpulkan kalau pembunuh ini adalah orang yang sangat pemalu dan memiliki cacat fisik di mukanya. Karena itulah dia menghancurkan semua kaca di dalam rumah. Ia pun menanyakan keadaan halaman belakang rumah itu, apakah memiliki lahan yang luas. Will pun berkata iya, lalu menanyakan kenapa. Hannibal menyebut sang pembunuh ini sebagai peziarah. Kemudian menyimpulkan kalau selepas membunuh, sang peziarah ini senang melihat ke arah bulan sambil telanjang ditemani oleh cantiknya warna darah yang terpantul oleh cahaya rembulan. Karena hal inilah sang peziarah melakukan aksinya di saat bulan purnama, dan menyimpulkan kalau halaman yang luas adalah salah satu faktor penting sang peziarah dalam menentukan korbannya. Kemudian dalam pertemuan ini, Hannibal juga berkata kalau pada dasarnya mereka berdua ini mirip, karena sama-sama memiliki imajinasi kreatif yang terbentuk dari pengalaman ketakutan masing-masing. Sedikit info aja ya, Hannibal ini menjadi seorang psikopat dan kanibal dikarenakan trauma masa kecilnya. Ya, buat yang udah baca novel atau film Hannibal Rising, pasti lebih paham. Setelah itu, Will pergi keluar dan diam-diam difoto oleh Freddy. Kemudian ia melaporkan hasil temuannya itu kepada Crawford. Lalu untuk mencari lebih banyak petunjuk, ia pergi kembali ke rumah keluarga Leeds. Kemudian perhatiannya tertuju kepada video dokumentasi kehidupan sehari-hari keluarga tersebut. Ia secara maraton menonton semua video itu, tapi tetap tidak dapat menemukan petunjuk. Ia kemudian pergi ke rumah keluarga Jacoby, yakni korban lainnya di Birmingham. Sesampai di sana, ia heran dengan fakta yang ditemukan, bahwa sang psikopat masuk lewat pintu menuju ruang tamu yang ada di atas. Padahal rumah itu punya pintu bawah menuju garasi yang lebih tertutup dan minim pengawasan. Lalu Will melihat ke sekeliling halaman rumah itu, dan menemukan kaleng bekas minuman. Kemudian menaiki pohon di dekat sana. Saat sampai di atas, ia kemudian menyadari kalau itu adalah tempat sang psikopat mengintai keluarga Jacoby. Lalu menemukan sebuah tanda aneh yang terukir di pohon. Adegan pindah ke sebuah rumah tua yang tidak terurus. Dari tanda di depan kita dapat melihat kalau dulunya ini adalah sebuah panti jompo milik keluarga Dollarhide. Di dalam rumah ada seseorang yang seolah-olah sedang berbicara dengan neneknya. Yang kalau kita amati, sang nenek seperti sedang memberikan penyiksaan mental kepada cucunya yang bernama Francis. Setelah itu, tampak sosok pria yang bisa kita asumsikan kalau ini adalah Francis. Ia baru selesai latihan angkat beban dengan memakai topeng berbahan kain di kepalanya. Namun tidak terlihat sosok sang nenek yang tadi dia ajak bicara. Dan bisa kita simpulkan kalau Francis sedang berhalusinasi. Ia kemudian berkaca ke sebuah cermin yang retak persis seperti pada rumah korban-korban pembunuhan sebelumnya. Lalu tiba-tiba ia memasang gigi palsu pada bagian atas mulutnya. Padahal kalau kita perhatikan, gigi aslinya tidak bermasalah. Tapi yang bikin aneh lagi, tampak gigi tersebut seperti bekas milik manusia. Ia kemudian membuka berangkasnya. Setelah itu mengambil sebuah buku yang tebal berisi clipping berita mengenai kasus Hannibal terdahulu. Dan sepertinya ia sangat mengagumi sang dokter kanibal ini. Di buku itu juga ada clipping berita mengenai Tooth Fairy dari koran Tatler yang dibuat oleh Freddy. Dan terlihat kalau ia tidak menyukai isi berita itu. Scene balik ke Will yang kembali menemui Hannibal. Dia kemudian menanyakan tanda aneh yang ia temukan terukir di pohon. Setelah ditelusuri, tanda itu teridentifikasi sebagai huruf Cina yang artinya adalah naga merah. Tapi ia tidak bisa menemukan keterkaitan tanda itu dengan aksi sang psikopat. Malahan, saat membahas hal ini, Hannibal makin membuat Will bingung dengan melantunkan sebuah syair, yaitu A robin redbreast in a cage puts all heaven in a rage, yang kalau diterjemahkan adalah seekor burung robin dada merah di dalam sangkar, membuat seisi surga marah. Lalu menyebutkan kalau Will adalah seorang redbreast. Nggak lama, sesi kunjungan Will pun berakhir, dan ia harus pergi. Lalu Will pergi ke perpustakaan karena merasa ada suatu petunjuk yang diberikan Hannibal di saat ia mengatakan syair itu.
Benar saja, ternyata syair tadi merupakan karya dari William Blake. Ia adalah seorang penyair dan pelukis dari Inggris. Kemudian Will diberikan buku berisi hasil karya lukisan William, dan ia tampak kaget saat melihat salah satu lukisan yang berjudul The Great Dragon and the Woman Clothed with the Sun. Scene pindah lagi ke Hannibal. Terlihat ia akan mengadakan sesi bicara dengan pengacaranya melalui telepon khusus yang telah diberikan. Tapi hebatnya, walaupun telepon itu merupakan layanan satu arah dan tidak ada tombolnya, Hannibal bisa mengakali telepon itu, lalu berhasil mendapatkan informasi mengenai alamat rumah Will pada staf universitas dengan cara berpura-pura ingin mengirimkan barang. Adegan pindah ke sebuah tempat bernama Chroma-Lux. Ini merupakan tempat untuk memproses suatu film dan merupakan tempat kerja si Francis Dolarhyde alias Sang Tooth Fairy. Di sebuah kamar gelap, ia bertemu dengan perempuan bernama Reba. Wanita ini tidak bisa melihat, tapi ia hidup dengan mandiri dan mempunyai insting yang tajam. Lalu di sini kita akan melihat wajah Francis untuk pertama kalinya. Malamnya saat pulang, Francis melihat Reba sedang menunggu bis, kemudian menawarkan tumpangan untuk mengantarnya. Reba pun menawarkan balik Francis untuk bertamu. Saat di dalam, walaupun punya kekurangan, terlihat Reba tidak kesulitan untuk menjamu tamunya ini. Tapi karena Francis tidak tahan dengan kehangatan dan kebaikan yang diberikan Reba, ia memutuskan untuk pergi. Scene pindah lagi ke Will, di mana ia menelpon teman pihak keluarga Jacoby dan meminta untuk mengirimkan barang-barang pribadi mereka guna membantu penyelidikan. Setelah itu, Crawford menghampiri Will dan membuat satu kantor FBI heboh karena telah ditemukan catatan di sel ruangan Hannibal yang kemungkinan besar berasal dari Tooth Fairy. Surat itu pun ditulis di gulungan tisu. Isi suratnya adalah balasan dari pesan yang pernah dikirim oleh Hannibal. Isinya mengatakan kalau ia sangat mengagumi sosok Hannibal dan menyalahkan media atas semua celaan yang telah menimpa mereka. Ada sepenggal kalimat yang hilang karena telah disobek oleh Hannibal. Namun setelah diteliti oleh bagian forensik FBI, terdapat kata Tatler di situ. Will dan Crawford pun menyimpulkan kalau Hannibal dan Tooth Fairy menggunakan koran Tatler untuk media komunikasi. Karena setelah ditelusuri lagi, ternyata ada satu pesan di satu kolom iklan bertuliskan Deal Pilgrim, atau kalau diartikan adalah peziarah. Dan seingat Will, Hannibal selalu memanggil Tooth Fairy dengan sebutan peziarah. Dengan penuh cemas dan tanda tanya, Will terpaksa mengiyakan pesan itu untuk muncul di koran Tatler. Padahal tim pemecah kode di FBI masih butuh waktu untuk meneliti arti pesannya Hannibal. Malamnya, Crawford pun ditelepon, lalu diberitahu hasilnya. Dan ternyata, isi pesan Hannibal adalah alamat rumahnya Will yang di Florida, serta berpesan agar menyelamatkan diri juga membunuh semuanya. Will langsung dihubungi Crawford dan memintanya untuk tidak panik, dikarenakan para polisi telah datang ke rumah Will dan menjemput keluarganya. Kemudian memindahkan keluarga Will ke rumah di tengah pedesaan milik kakaknya Crawford. Will dan Crawford memikirkan manuver lain dan mereka mendapatkan sebuah ide untuk menjebak Tooth Fairy dengan cara memakai Will sebagai umpannya. Mereka kemudian menghubungi Freddy yang bekerja di koran Tatler untuk merekayasa suatu berita di mana Will telah pindah ke apartemen di tengah kota guna menyelidiki kasus Tooth Fairy. Will pun menceritakan fakta-fakta yang menyimpang, di mana ia bilang kalau Tooth Fairy adalah seorang homoseksual, impoten, serta hasil dari hubungan antar saudara. Ia juga bercerita kalau Hannibal telah membantu memberikan saran dalam kasus ini, serta bilang kalau Hannibal merasa terhina jika kejeniusannya disamakan dengan si Tooth Fairy. Koran tersebut terbit dan terlihat Francis kesal saat membacanya. Lalu siangnya, ia menyergap terus menculik Freddy di parkiran basement. Kemudian menyekap reporter itu di rumahnya dengan keadaan setengah telanjang, serta posisi duduk di kursi roda dan badannya ditempel dengan menggunakan power glue. Francis muncul lalu ingin menunjukkan keagungan dirinya dengan cara memperlihatkan tato naga yang berada di punggungnya. Ia memberitahukan kalau itu adalah bentuk transformasi dirinya menjadi seorang manusia naga, lalu memperlihatkan beberapa foto hasil buatannya dari para korbannya terdahulu dan menjelaskan kalau kematian mereka adalah bentuk perubahan yang agung. Setelah itu menanyakan apa maksudnya Freddy memuat berita bohong tersebut. Freddy bilang kalau itu adalah permintaan dari FBI dan Will Graham. Francis pun berkata kalau ia benci kebohongan dan akan menceritakan kisah keagungan dirinya.
Kemudian Freddy diminta untuk membaca sebuah catatan sambil direkam. Setelah itu, tiba-tiba Francis menggigit Freddy dengan memakai gigi palsu. Lalu scene pindah ke depan jalan raya, di mana seorang petugas keamanan di sana dikagetkan dengan kedatangan kursi roda yang meluncur kencang ke depan kantor Tatler. Terlihat kalau di kursi roda itu ada sesosok orang yang bisa kita asumsikan kalau itu adalah Freddy. Di kantor FBI, mereka membahas rekaman suara yang ditemukan bersamaan dengan mayatnya Freddy. Kemudian, demi mencari lebih banyak petunjuk, Will kembali mengunjungi Hannibal. Terlihat, sel Hannibal kosong karena ulah Dr. Chilton yang mengambil semua barang-barangnya. Will kemudian memaksa Hannibal memberitahu identitas asli sang pembunuh. Dengan ganti imbalan akan mengembalikan barang-barangnya, serta memberikan akses komputer 1 jam selama seminggu. Akhirnya Hannibal memberikan sedikit tips. Ia menyuruh Will mencari data orang dengan catatan militer pelatihan perang dan memiliki tato naga, serta orang yang mempunyai riwayat operasi di bagian wajah. Tapi Will bilang itu tidak cukup. Hannibal pun langsung merespon kalau petunjuknya telah ia berikan pada awal pertemuan, lalu berkata, "You look but didn't see," yang artinya kau menatap tapi tidak melihat. Will pun masih tidak puas tentang itu. Tapi Hannibal tidak ingin membantu lagi dan meminta Will untuk membayar jasanya dengan sebuah makan malam dan hiburan. Lalu terlihat Francis yang sedang pergi kencan dengan Riba. Ia mengajak Riba ke sebuah klinik hewan agar dapat menyentuh seekor macan yang merupakan hewan favoritnya. Setelah itu, ia mengajak Riba pergi ke rumahnya untuk menikmati malam layaknya sepasang kekasih. Tapi anehnya, Francis melakukan itu semua sambil menonton video dokumentasi sebuah keluarga, yang bisa kita asumsikan kalau ini adalah calon korban barunya. Esok pagi, ia terbangun dan panik karena Riba tidak ada di samping. Lalu kembali berhalusinasi tentang neneknya yang seolah-olah akan berbuat jahat kepada Riba. Kemudian meminta pengampunan pula kepada sosok lukisan naga yang dia pasang. Tapi ia tiba-tiba kembali tenang setelah melihat lokasi lukisan itu berada. Kemudian Francis pergi ke Museum Brooklyn. Di sana ia mengaku sebagai peneliti sejarah bernama Tuan Crane dan ingin melakukan pengecekan terhadap lukisan favoritnya, yaitu The Great Dragon and the Woman Clothed with the Sun. Waktu pegawai wanita di sana lengah, ia langsung memukulnya hingga pingsan. Terus, walau ini adalah lukisan favoritnya, Francis malah merobek lalu memakannya dan sialnya lagi. Hal ini kepergok oleh salah satu pegawai lain di sana, dan seketika ia langsung diserang oleh Francis. Di kantor FBI, Will telah menerima barang-barang pribadi keluarga korban, lalu mengecek video dokumentasi mereka. Ia merasa janggal karena menurut penyelidikan kalau sang pembunuh seperti telah mengetahui isi rumah para korbannya, sampai-sampai bisa tahu yang mana binatang peliharaan mereka. Padahal keluarga itu tidak memasakkan kalung anjing, seperti seakan-akan semua hal yang dia ingin tahu ada di video itu. Sekejap Will terdiam, lalu menyadari kalau mungkin saja sang pembunuh mengetahui semua itu dengan cara persis seperti yang sedang ia lakukan, yaitu menonton video. Ya, kalau dipikir mungkin inilah maksud perkataan Hannibal yang dia bilang, "You look but didn't see." Lalu Will mencari tahu di mana video ini diedit. Dan benar saja ternyata kedua keluarga tersebut menggunakan jasa perusahaan yang sama untuk mengeditnya, yaitu Chromelux. Ia dan Crawford pun segera pergi ke sana. Lalu di perjalanan mereka mendapat kabar tentang kejadian di Museum Brooklyn. Crawford merasa aneh karena kedua korban di sana selamat padahal telah melihat wajah Francis. Will menyimpulkan kalau mungkin saja sang pembunuh telah menjadi lunak dan ingin berhenti. Adegan pindah di mana Francis berada di luar kantornya saat tengah malam. Ia sedikit bingung karena malam-malam begini ada salah satu karyawan di sana yang datang. Kemudian pergi mengikutinya ke dalam. Terus ia kaget karena melihat Will ada di dalam kantornya. Setelah itu ia langsung kabur. Will bersama Crawford pergi ke sana dengan tujuan meminta daftar karyawan yang bekerja di sana. Tapi ditolak karena itu adalah salah satu privasi perusahaan dan mereka pun tidak membawa surat perintah dari pengadilan. Will pun akhirnya memberikan deskripsi orang yang dia cari, yaitu pria kulit putih berambut coklat, badannya atletis, serta mempunyai cacat bawaan fisik di wajahnya. Lalu kemungkinan mengendarai mobil van atau truk. Manajer di sana pun tampak kaget karena deskripsi tersebut sama dengan salah satu manajer layanan teknis di sana yang bernama Francis Dolarhyde dan berkata kalau orang ini mempunyai akses kepada semua video yang masuk ke kantor itu. Francis pun pergi ke rumah Riba. Terlihat kalau ia habis pulang kencan, lalu tiba-tiba membunuh teman kencannya. Setelah itu, ia menculik Riba yang kemudian dibawa pulang ke rumahnya.
lalu membangunkan Riba dan bilang kalau ia tidak bisa membiarkan sang naga mengambil dirinya. Ia juga bilang kalau hari itu telah mencoba mengusirnya, akan tetapi ia masih berhalusinasi kalau sang naga masih mengincar Riba. Buat yang bingung, jadi gini, tujuan Francis merobek dan memakan lukisan kemarin adalah untuk menghentikan sang naga mengambil atau menyakiti Riba. Tapi ya itu semua hanyalah halusinasinya. Francis kemudian membakar rumahnya, lalu berniat untuk bunuh diri bersama dengan cara menembak Riba terlebih dahulu menggunakan shotgun. Akan tetapi karena ia tidak sanggup melakukannya, Francis memilih untuk bunuh diri sendirian. Riba pun bisa selamat dari kurungan api di rumah itu, diiringi dengan kedatangan para polisi dan FBI yang seperti biasa selalu telat. Lalu terlihat kebakaran itu menghanguskan rumah tersebut sampai meledak. Keadaan pun telah tenang dan Riba juga sudah ditangani secara medis. Lalu Crawford datang dengan memberikan sebuah buku besar yang ditemukan di dalam salah satu brankas di sana, di mana isi buku tersebut berisi clipping koran mengenai Hannibal dan dirinya, serta cerita jurnal tentang masa lalu Francis yang dianiaya oleh neneknya. Ia pun kembali ke rumah bersama keluarganya karena menganggap kasus ini telah berakhir. Lalu mengobrol bersama sang istri kalau Francis tidak terlahir sebagai psikopat dan menyebutkan ia menjadi gila karena mengalami pelecehan selama bertahun-tahun. Di kantor FBI, Crawford dikejutkan dengan berita kalau mayat yang ditemukan di dalam rumah yang terbakar kemarin bukanlah milik Francis Dolarhyde. Ia pun kaget bukan main karena dari hasil cetakan gigi sudah dikonfirmasi kalau itu milik si Tooth Fairy, tapi diperoleh data yang berbeda dari hasil DNA dan golongan darah. Dan ternyata mayat itu adalah salah satu pegawai Chroma-Lux yang bernama Ralph Mandy. Kalau kalian ingat, ia adalah teman kencan Riba yang kemarin ditembak mati oleh Francis. Crawford pun buru-buru menghubungi Will soal info ini. Dan kebetulan kalau Will pun telah merasa ada yang aneh. Karena saat pergi ke kamar mandi, kacanya pecah seperti rumah para korban lainnya. Ia pun langsung curiga kalau sang Tooth Fairy telah masuk menyelinap. Dan benar saja, saat ia masuk ke kamar anaknya, tampak Francis sedang menyekap sang anak, lalu menodongnya dengan pecahan kaca. Will pun mencoba untuk memanipulasi mental Francis dengan cara memarahi anaknya dengan kata-kata yang persis seperti nenek Francis terdahulu. Hal itu ia ketahui dari jurnal yang kemarin diberikan oleh Crawford. Francis pun terprovokasi oleh omongan Will, kemudian menyerangnya. Mereka akhirnya berkelahi, dan kesempatan ini ia gunakan untuk kabur ke ruangan lain bersama anaknya. Akhirnya Will berhasil melumpuhkan Francis dalam baku tembak, walaupun ia juga terluka parah menerima serangan dari Francis. Tapi ya, namanya juga psikopat, pasti nggak gampang mati. Untungnya ada sang istri yang memberikan tembakan terakhir. Adegan pun pindah, di mana Will sedang membaca surat yang ditulis oleh Hannibal sambil berlayar di lautan. Secara singkat, isi surat itu mengingatkan untuk berhati-hati. Karena nanti banyak orang yang akan memanfaatkan dirinya dikarenakan kemampuan imajinatif artistik mereka berdua. Kemudian Hannibal didatangi oleh Dr. Chilton yang bilang kalau ada seorang wanita muda dari FBI yang ingin mewawancarainya. Lalu Dr. Chilton menyimpulkan kalau Hannibal pasti tidak ingin menanggapinya. Tapi anehnya, tiba-tiba sang dokter kanibal ini ingin tahu namanya. Ya, kalau kalian adalah fans Hannibal dan telah menonton film Silence of the Lambs, pasti tahu wanita ini siapa. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Keren kan? Film ini merupakan film terakhir di mana Om Anthony Hopkins berperan sebagai sang dokter kanibal, serta merupakan versi remake dari film berjudul Manhunter. Banyak yang bilang juga ya kalau film ini lebih menarik dari segi tertentu dibandingkan film Hannibal lainnya. Mungkin dikarenakan penyajiannya yang lebih modern serta tokoh Tooth Fairy yang kalau menurut Om ya lebih berkarakter dibandingkan dengan versi sebelumnya di Manhunter. Ya, mungkin nextnya Om mau coba bahas film ini kali ya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.